فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masuk pada ayat yang ke-38 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi," dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi. Dabba maknanya itu masya, baik dengan berkaki 4 atau lebih dari 4 atau kurang dari 4 atau bahkan yang tanpa kaki. Itu namanya dabbah. Kalau dari ikan binatang melata kurang tepat. Nah, sehingga maknanya dabbah itu adalah semua yang berjalan di muka bumi, baik dengan kaki atau tanpa kaki, ular atau yang semisal. Baik yang berkaki 2 ataupun lebih, semuanya disebut dabbah. Dabbah termasuk kita, termasuk manusia. Dari pengertian ini maka termasuk apa ini? Dabbah. Nah, tidak ada satupun di muka bumi dabbah, yaitu makhluk yang berjalan di muka bumi, wala ta'irin bijanahi, dan tidak pula ada burung yang terbang dengan kedua sayap, supaya mencakup semuanya, yang di bawah dan juga yang di atas. Semua yang berjalan di muka bumi maupun yang terbang di atas langit, nah, dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, melainkan mereka itu semua adalah umat seperti kalian. Sama-sama makhluknya Allah, sama-sama sudah diatur rezekinya oleh Allah, sama-sama terkena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Mau makhluk yang berjalan di muka bumi ataupun makhluk yang terbang dengan sayapnya di atas langit, semuanya adalah umat seperti kalian, wahai manusia. Ma farratna fil kitabi min syai', dan tidak kami tinggalkan di dalam kitab sedikit pun. Tidak kami sisakan penjelasannya, takdirnya, melainkan sudah ada dalam kitab. Dan kitab yang dimaksud di sini adalah Allahul Mahfuz. Kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allahul Mahfuz, yang padanya terdapat takdir segala sesuatu.
Baik yang di muka bumi maupun yang di atas langit, semuanya sudah kami catat di dalam kitab. Kitab apa ini? Lauhul Mahfuz. Nah. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka nanti akan dikembalikan kepada Rabb mereka, akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Nanti mereka semuanya itu akan mati, yang berjalan di muka bumi mati, yang di atas langit terbang pun juga mati, untuk kemudian mereka dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk binatangnya, termasuk binatang. Wa idzal wuhusyu usyirat. Ketika binatang-binatang itu dikumpulkan. Termasuk apa ini? Binatang. Nah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mana ayat ini? Jami'ul hayawanat, semua hewan. Al-ardiyah wal hawaiyah, baik hewan bumi maupun hewan udara. Minal bahaim wal wuhush, baik dari binatang ternak maupun binatang liarnya. Watuyur, dan burung-burung. Kulluha umamun amsalukum, semuanya adalah umat sama seperti kalian. Khalaqnaha kama khalaqnakum, kami ciptakan mereka semua sama seperti kami menciptakan kalian. Statusnya sama-sama makhluk. Wa razaqnaha kama razaqnakum, kami beri mereka rezeki sebagaimana kami memberi kalian rezeki. Sama, dalam bab rezeki sama-sama marzuk. Statusnya sama-sama yang diberi rezeki, bukan pemberi rezeki. Dalam hal penciptaan sama-sama diciptakan. Dalam hal rezeki kita juga sama dengan binatang, sama-sama marzuk, sama-sama yang diberi rezeki. Wa nafadzat fiha masyiatuna wa qudratuna kama kanat nafidah fikum, dan berjalan pada mereka kehendak dan keinginan dan kemampuan kami sama sebagaimana kehendak dan kemampuan kami berjalan dan berlaku pada kalian, wahai manusia. Apa yang kami inginkan terjadi pada kalian, yang kami inginkan pun juga bisa terjadi pada siapa? Binatang. Nggak ada bedanya. Dalam hal ini sama-sama kita kena takdir. Sebagaimana Allah menakdirkan kita, gitu juga Allah menakdirkan hewan-hewan. Ma faratna fil kitabi min syai', kami tidak berkurang-kurangan di dalam Alkitab sedikit pun. Aima ahmalna wala aghfalna, kami tidak melupakan, kami tidak melalaikan. Fil lauhil mahfuz syai'an, kami tidak melupakan, melalaikan di lauhul mahfuz itu sedikit pun. Apapun yang terjadi berupa takdirnya hewan ataupun takdir kalian, wahai manusia, semuanya lengkap ada di dalam lauhul mahfuz. Tidak ada kejadian yang lepas dari lauhul mahfuz sedikit pun, kata Allah. Nggak akan. Loh, ini kok nggak tercatat, tapi kok terjadi? Nggak ada. Semua yang ditentukan oleh Allah SWT itu sudah tercatat dalam lauhul mahfuz, baik besar maupun kecilnya. Syai'an minal asya, bal jami'ul asya, bahkan segala sesuatu. Saghiruha wa kabiruha, baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Muthbatatun fil lauhil mahfuz, semuanya telah ditetapkan di dalam lauhul mahfuz. Alamah hiya alaihi, sebagaimana dia. Apa yang terus lauhul mahfuz, itulah persis kejadiannya dengan yang di lapangan. Nggak akan meleset sedikit pun. Kama hiya alaihi. Apa yang di lauhul mahfuz, itulah yang benar-benar pasti akan apa ini? Terjadi. Tidak akan meleset dan bergeser sedikit pun. Oh, ini tadi perkiraannya jatuhnya korbannya sekian, kecelakaannya. Kok ini kejadiannya kok cuma sekian, kurang satu. Nggak akan melesetnya sedikit pun. Atau lokasinya.
si fulan akan terkena musibah di lokasi ini. Kemudian meleset dari situ 10 meter. Nggak pas, nggak beda sama lauhul mahfuz, nggak akan. Kama hiya alaihi. Bagaimana persis tertulis di lauhul mahfuz, begitulah yang akan menjadi apa ini? Kenyataan. Fataqa'u jami'ul hawadits. Maka terjadilah semua peristiwa. Ini luar biasa ya. Fataqa'u jami'ul hawadits tibqa. Menyesuaikan dan sesuai sama persis majara bihil qalam. Apa yang ditulis oleh pena. Semua kejadian ini sama persis dengan yang sudah dituliskan oleh siapa ini? Si pena itu. Yang diperintahkan oleh Allah untuk nulis di lauhul mahfuz. Wa fi hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-kitab al-awwal qad hawa jami'al kainat. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya kitab pertama, apa kitab pertama ini? Al-Lauhul Mahfuz. Ini kitab pertama. Tempat nyatat yang pertama kali itu di Lauhul apa? Mahfuz. Baru setelah itu ada catatan-catatan berikutnya. Yang di kalangan malaikat dan seterusnya. Itu kan catatan yang sekian kali. Catatan yang pertamanya, catatan besarnya di mana ini? Di Lauhul Mahfuz. Nah, yang ditulis malaikat, ada nggak di Lauhul Mahfuz? Si fulan ini berbuat ini. Ada nggak di Lauhul Mahfuz itu? Ada. Sehingga kitab pertamanya mana ini? Lauhul Mahfuz. Cuman malaikat juga nggak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini kan yang bawa-bawa ini catatan yang kesekian, kitab nomor sekian. Al-Kitabul awalnya, kitab pertamanya adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz. Makanya dia mahfuz, terjaga. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa ini? Allah SWT. Makanya yang mengetahui takdir cuma Allah. Karena cuma Allah yang mengetahui isinya apa ini? Lauhul Mahfuz. Orang Allah yang menyuruh. Apa yang mau terjadi? Ini kan? Nah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya kitab yang pertama, yaitu Lauhul Mahfuz, telah mencakup semua kejadian dan peristiwa. Segala sesuatu itu ada di Lauhul Mahfuz. Wa hadza ahadu maratibil qada wal qadar. Dan ini adalah salah satu tingkatan tahapan keimanan kepada qada dan qadar. Meyakini adanya apa ini? Kitabah. Salah satu poin dan tingkatan beriman kepada qada dan qadar adalah beriman bahwasanya segala sesuatu sudah tertulis. Nah. Fa innaha arba'u maratib. Ini garis bawahi, dicatat, pindahkan ke buku catatan. Maka sesungguhnya dia ada 4 tingkatan. Arba' maratib lil iman bil qadari wal qada. 4 tingkatan beriman dengan qada dan qadar. Salah satunya tadi apa? Katanya kitabah, penuh lisan. Meyakini bahwasanya segala takdir sudah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Yang pertama adalah tingkatan ilmu. Apa maknanya tingkatan ilmu ini? Ketika kita beriman dengan qada dan qadar, maka tingkatan yang pertama adalah ilmu. Ilmullahi asyamil li jami'il asya. Ilmunya Allah tentang ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu. Kita yakin bahwasanya semua yang terjadi, semua yang ada di dunia ini terjadinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita duduk, Allah tahu. Tadi kita ngapain, Allah tahu. Habis duduk dari masjid, kita ngapain, Allah juga apa? Tahu. Tadi malam daun yang jatuh di depan rumah kita dari tanaman berapa banyak, Allah apa? Tahu. Habis ini nanti turun hujan atau tidak, Allah tahu. Ketika turun hujan, berapa tetes, berapa rintiknya pun Allah apa? Tahu. Nah. Ini sekarang nggak hujan. Kalau seandainya sekarang hujan, berapa hujannya dan bagaimana kondisi tanah kita? Kalau terjadi pun Allah pun apa? Tahu. Ini yang kemarin ya. Ilmu tentang al-mustahilat. Yang nggak terjadi, bagaimana seandainya terjadi pun Allah tahu tentang kejadian. Jadi sekarang kita di sini nggak hujan.
Kalau pernah hujan, tahu nggak Allah berapa yang bakal turun? Padahal nggak terjadi. Ini tingkatan yang pertama. Ketika kita mau beriman dengan qada dan qadar, wajib mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa sesuatu, sakit kakinya. Oh, ini berarti Allah pun tahu ini. Nggak ada yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tahu kita akan terkena itu dan sedang terkena itu. Nah. Yang kedua, wa kitabuhu al-muhit bi jami'il mawjudat. Dan pencatatan Allah yang meliputi segala yang ada. Ini yang sedang dibahas dalam ayat ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak menelantarkan, kami tidak melalaikan, melupakan satupun di dalam Alkitab. Semuanya itu sudah ditulis, diketahui oleh Allah dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal sekian di tempat sekian si fulan akan mendapatkan peristiwa ini. Semuanya sudah. Allah tahu dan Allah tulis. Ini baru sempurna nanti beriman kita dengan takdir. Yang ketiga, wa masyiatuhu wa qudratuhu an-nafidah al-ammah li kulli syai'. Tingkatan masyiah, kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara umum mencakup segala sesuatu. Tingkatan masyiah, keinginan, kehendak. Meyakini bahwasanya segala yang terjadi di dunia ini adalah dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari perkara yang terjadi tanpa diinginkan oleh Allah, itu enggak ada. Dan semuanya ini adalah masuk ke dalam cakupan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi Allah enggak ada istilah yang mustahil. Karena sempurnanya kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, beriman dengan masyiahnya Allah. Bahwasanya segala yang terjadi adalah berkat keinginannya Allah. Karena diinginkan oleh Allah lah makanya terjadi. Kalau nggak diinginkan maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Dan yang tidak diinginkan oleh Allah maka tidak akan terjadi. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Khalquhu li jami'il makhluqat. Penciptaan. Tahapan apa? Penciptaan. Meyakini bahwasanya segala yang terjadi itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah inginkan dia untuk jadi dan Allah ciptakan. Segala sesuatu itu hasil ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau tidak Allah ciptakan nggak akan terjadi dan nggak akan muncul. Nah, hatta af'alul ibad. Sampai-sampai perbuatannya hamba. Sampai-sampai perbuatannya hamba pun yang menciptakannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan berbuat ini. Allah yang menciptakan itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian, zatnya, dan apa yang kalian lakukan. Allah ciptakan kita, jadi ada orangnya, fisiknya, wujudnya, dan Allah juga yang menciptakan apanya? Perbuatan kita. Nah. Sehingga ini 4 tingkatan beriman kepada takdir. Apa saja, Lutfi? Apa saja, Azam? Loh, dicatat. Apa aja, Tolong? Apa aja ulang gitu, Dek? Dicatat. Yang pemuda-pemudanya kayak gini. Riskan ya. Nah, yang pertama, ilmu. Yang kedua, kitabah, pencatatan. Yang ketiga, masyiah, keinginan. Yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Nah, ini masalah-masalah besar kayak gini yang nggak sempurna keimanan kita kepada takdir sampai kita mengimani 4 ini. Meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan ilmunya Allah. Allah tahu itu semuanya. Dan Allah sudah mencatatnya. Dan Allah menginginkannya memang. Dan Allah yang menciptakannya. Nah. Wa yuhtamalu annal murad bil kitab hadzal Qur'an. Pendapat yang kedua.
Dan ada kemungkinan bahwasanya yang dimaksud dengan kitab di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Kami tidak melupakan sedikit pun di dalam Al-Quran ini. Semua yang dibutuhkan untuk mendatangkan kemaslahatan manusia ada di dalam Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi kemungkinannya dimaksud dengan kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Makanya dikaitkan dengan perkara takdir. Dan ini cocok memang, pendapat yang ini lebih cocok sebenarnya. Kalau melihat konteks ayatnya lebih cocok makna yang pertama. Karena sebelumnya penyebutan tentang apa ini? Binatang, ya kan? Kemudian apa? Burung. Ya ini kan lebih cocoknya kitabnya kita artikan kitab apa ini? Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz yang mencakup mereka. Iya kan? Iya kan? Rezekinya mereka, takdirnya mereka. Kalau di sini Al-Quran, kurang nyambung dengan apa ini? Binatang, dengan apa? Burung tadi, ya kan? Maaf ya? Nah, makanya disebut yang pertama maknanya adalah apa? Karena lebih sesuai dengan konteksnya. Konteksnya cerita tentang binatang yang di bumi dan binatang yang di apa? Yang di langit itu semuanya umat seperti siapa? Kalian rezekinya sudah diatur di dalam apa ini? Lauhul Mahfuz. Takdirnya sudah ada. Makanya lebih cocok diartikan Lauhul Mahfuz. Kalau diartikan Al-Quran, ini kan kurang kuat kaitannya dengan yang sebelumnya. Ya binatang nggak ngambil faedah dari mana ini? Secara langsung dari Al-Quran. Ya kan? Burung juga sama. Walaupun korelasinya ada, ya korelasinya jelas ada. Mereka selamat nggak dizolimi karena manusia itu dapat aturan dari mana ini? Al-Quran. Mereka tahu cara menyembelih yang benar. Mereka tahu mana yang boleh disembelih, mana yang tidak. Akhirnya selamat apanya ini? Hak-hak binatang. Karena orang-orangnya, manusianya belajar dari mana? Cuman kan nggak secara langsung mereka dapat manfaatnya dari mana ini? Al-Quran. Paham ya? Ada kemungkinan memang yang dimaksudkan dengan kitab di sini adalah Al-Quran. Wa annal makna kal makna fi qaulihi ta'ala, sehingga maknanya sama seperti maknanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi sebuah kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Sama. Sebagai penjelas sebagai segala sesuatu, kalau dalam ayat kita ma farratna min syai', kami tidak melupakan sedikit pun kami tidak melalaikan sedikit pun di dalam Alkitab. Sama maknanya. Artinya semua penjelasan yang dibutuhkan manusia ada di dalam apa? Al-Qur'an. Ini enggak cerita takdir berarti. Cerita kemaslahatannya siapa ini? Manusia. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia ada ilmunya di dalam apa ini? Al-Qur'an. Wa qauluhu, makanya beliau pun nggak panjang-panjang. Nah, sehingga zahirnya pun beliau lebih condong kepada yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah apa ini? Al-Lauhul Mahfuz. Nah, wa qauluhu, dan firman Allah, summa ila rabbihim yuhsyarun, dan kemudian mereka akan dikembalikan hanya kepada Rabb mereka. Ai jami'ul umam, segala umat tuhsyaru wa tujma'u ilallahi fi mauqifil qiyamah. Semua umat itu akan dikumpulkan kepada Allah pada mauqif hari kiamat. Ini kumpulnya di padang apa? Mahsyar. Mahsyar itu bukan nama sebenarnya. Mahsyar itu isim makan. Nah, tempat untuk berkumpul itu namanya mahsyar. Dari kata-kata hasyara. Nah, kemudian nama tempatnya namanya apa? Mahsyar, bukan nama khusus. Segala tempat berkumpul dibilang apa? Mahsyar. Yang dikumpulkan mahsyur. Ini kayak pelajaran tasrif. Tempat berkumpul itu artinya apa? Mahsyar. Bukan nama khusus, namanya padang apa? Mahsyar, ya bukan. Paham ya? Sehingga mahsyar itu artinya apa? Tempat apa? Tempat kumpul. Fi dzalikal mauqifil azim al-ha'il, di momen yang agung dan menakutkan itu, fayujazihim bi'adlihi wa ihsanihi, maka Allah pun akan membalas mereka dengan keadilan Allah dan dengan kebaikan Allah. Wa yumdi alaihim hukmahu, dan Allah jalankan pada mereka hukum Allah, alladzi yahmaduhu alaihi al-awwalun wal akhirun, yang semua makhluk yang pertama maupun yang terakhir akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas hukumnya. Saking adilnya, saking tepatnya hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sama wa ahlul ard, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-38 ini, diantaranya adalah
Yang pertama, tidak ada satupun yang keluar dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya masuk dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik manusianya maupun hewannya. Hewannya pun mau yang di bumi maupun yang terbang di atas langit. Semuanya masuk dalam rububiyah Allah SWT. Tidak ada yang keluar satupun dari rububiyah Allah SWT. Semuanya marbubah. Semuanya marbub, diatur, diciptakan, dikuasai, dikendalikan oleh Allah SWT. Baik rezekinya, baik itu penciptaannya, segala sesuatunya itu dikendalikan dan diatur oleh Allah SWT. Faedah yang berikutnya, annal maqadir qad kutibat fil kitabil awal, bahwasanya segala takdir telah tertulis di kitab yang pertama, yaitu Lauhul Mahfuz. Bahwasanya segala takdir telah tertulis di kitab yang pertama, yaitu Lauhul Mahfuz. Faedah yang berikutnya, isbatul ba'tsi, penetapan adanya hari kebangkitan dan pengumpulan. Itu dua hal yang berbeda ya. Pertama dibangkitkan, baru kemudian dikumpulkan. Bangkit dari kematian. Dihidupkan kembali. Dikembalikannya ruh ke dalam jasad. Itu namanya al-ba'tsu. Baru setelah al-ba'tsu, al-hasyru. Al-hasyru adalah pengumpulan. Bangkit dulu, baru kemudian dikumpulkan. Bangkit belum berkumpul, masih mencar semuanya. Masih berserak di mana-mana. Jarodun muntasyir, seperti belalang yang berserakan. Untuk kemudian semuanya nanti dikumpulkan. Bangkit awalnya kayak belalang. Tabrakan sini. Pernah lihat belalang pas wabah. Pas lagi nyerang suatu lahan. Kayak gitu, nggak jelas. Karena bangkit nggak tahu mau kemana ini arahnya, nggak tahu. Belum dikumpul ke masing-masing, baru dibangkitkan dari kuburannya. Ini pemandangan yang sangat menakutkan. Ini kadang di dunia saja, satu saja bangkit udah takut semua. Satu, apalagi nanti bangkitnya serentak dalam keadaan apa? Telanjang semua. Ini pemandangan yang luar biasa. Dalam keadaan manusia nggak tahu mau kemana, belum diarahkan. Baru setelah dibangkitkan, baru dia apa? Digiring, dikumpulkan. Al-ba'tsu, dibangkitkan, baru setelah itu apa? Al-hasyru, digiring, dikumpulkan. Penetapan adanya kebangkitan dan pengumpulan seluruh makhluk pada hari kiamat. Manusianya maupun hewan-hewannya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga ini poinnya beriman dengan takdir. Tidak hanya manusia yang diatur takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga binatang-binatang yang ada. Semuanya dikendalikan dan diurus dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.